awalnya itu kita ngelihat, oh mungkin dia bakal akan selalu bergerak nge-pairing setengah dari PBV-nya film. Ukuran kita awalnya kayak gitu. Dan ternyata awalnya itu benar, tapi kan mana tahu tiba-tiba filmnya udah terbang sendiri, PBV-nya sekarang udah nggak tahu, udah 15 atau 16 atau 17, kita nggak tahu. Udah 20. Iya, udah Jadi 20 malah sekarang. Tapi gini deh, misalkan gini sekarang ya, anggap aja kan kayak contoh, misalnya let's say ada orang dulu mengcompare auto sama DRMA kalau nggak salah ya. Itu kan mereka selalu melihat mungkin dalam rasio mungkin 1:2, dalam arti kalau misalkan satu value-nya kita ngomong ya, PBV-nya atau pair-nya seperti itu, satu auto sama dengan 2 DRMA gitu. Nah sekarang kan kalau dalam posisi sekarang, film itu kan PBV-nya udah 1989, mungkin adalah 20 gitu 20. Kan. Sedangkan kalau RAM itu kan masih di levelan 5,2 gitu loh, 5,2. Jadi artinya kalau misalkan mau ngejar setengah PBV-nya dari film di harga sekarang ya, artinya RAM itu ya kita ngomong doa ya, jadi doa semua ya buat teman-teman ownernya film ya. Ya artinya film itu RAM itu harusnya 1.500. Kalau mau ngambil setengah PBV-nya setengahnya. Iya, tapi kalau misalkan mau sama betul-betul ya 3.000, tapi ya udahlah. Kita jangan terlalu muluk-muluk deh gitu. Ingat ya Bro Jack, waktu itu kita pas datang ke acaranya film tuh masih 700 ya Bro Jack ya? Gope waktu itu ya, Gope. Oh, kita waktu Gope gitu kita bilang berapa nih, 1.500 sampai 2.000. Ternyata ngegas sampai ke 3.000, 4.000 waktu itu kan. Jadi ya sekarang buat yang tadi nanya Eli ya, kita pakai metode peer benchmark, which juga sama-sama satu owner gitu ya. Kalau pakai setengah dari kondisi yang harga optimalnya sekarang di 3.000-an, artinya ya harusnya 1.400 sampai 1.500 ya bisa jadi sebuah target dulu deh ya, nggak usah maksimum. Kalau nyusul tuh agak susah, ibarat kata kayak gini. Iya. Yang satu naik bus, yang satu naik kereta, disuruh nyusul gitu kan. Kesian lah, jangan main susul-susulan lah gitu loh ya. Rezeki udah diatur ya. Kita anggap aja 1.500 lah targetnya RAM deh gitu ya. Oke, lanjut ya pertanyaan berikutnya ya. Kita buka ya. Gimana nih saham Arto sama BBYB? Arto nih, Arto tuh udah kita call dari 1.000 ya Bro Jack ya. 1.000 gitu ya. Arto udah 1.000, udah sampai 3.000, harusnya udah pada cuan tuh ya. Arto 3.000, kemudian siapa namanya si Arto 3.000, BBHI 2.000, ya udah gitu kan. Nah sekarang mungkin karena Artonya juga udah koreksi dulu, kita ngomongin BBYB aja deh gitu deh. BBYB gimana nih? Kan BBYB project dulu ya. Boleh project dulu. BBYB kan masih lagging kan di antara digital ini kan. Masih di gopean gitu lah. Yang lainnya udah 2.000-an, 3.000-an gitu kan. Kalau BBYB jujur belum menarik ya menurut Project ya. Belum menarik dalam artian untuk swing panjang sih belum menarik, karena swing pendeknya kemarin udah beres. Terus juga kelihatan dari resisten 555-nya tuh kepentok, dan kemarin juga volume pas kepentok juga cukup gede ya, dan false-nya juga mengkhawatirkan banget, apalagi hari ini candle-nya cukup tegas. Jadi menurut Project sih BBYB lebih aman setelah 555 ya. Jadi sebelum break 555 kayaknya sih skip dulu deh. Masih better tadi kalau dibilang Arto gimana, masih better Arto, nungguin koreksinya Arto, karena pada dasarnya Arto itu polanya sih udah uptrend ya. Cuman memang wajar koreksi karena juga sudah kepentok area gap, sudah kepentok target projectionnya juga. Jadi untuk Arto sih masih menurut Project masih bisa koreksi sampai 262, dan menunggu Arto lebih jelas ketimbang menunggu BBYB, karena BBYB masih downtrend baik minor maupun intermediate-nya. Kalau Arto minornya sudah uptrend. Jadi ya balik lagi, kalau disuruh nunggu ngantri bawah mending ngantri Arto, kalau nunggu break BBYB di 555.
Oke, emang sih kalau kalau bener sih Jack, kalau nunggu ya nunggu Arto kan namanya Arto. Arto itu kan duit ya bahasa Jawanya kan Arto. Kalau Oh gitu ya? BBYB kan bukan itu ya. Oke, kalau dari sisi Daniel lebih Iya. suka yang mana nih? Arto atau BBYB nih? Atau udah cuan dua-duanya nih? Udah. Sejujurnya Sejujurnya saya sekarang nih ya, dulu kemarin sih saya nggak suka sama dua-duanya. Tapi belakangan mendadak suka sama Arto juga karena tiba-tiba ada likuiditas di sana gede. Jadi ya udah di mana ada volume gede di situ kita bisa coba trading. Nah, terus soalnya juga ini dari news valuationnya sendiri kan kita ngelihat BBYB itu Bosco-nya malah buang Check out. Malah buang check out. barang gitu Betul. kan. 100 juta saham dapat 58,5 miliar. Nah, makanya tadi ini relate banget sama yang Project bilang ya, ada resisten di sana di 550-an. Ini jualannya soalnya di harga 585. Jadi agak susah emang kalau mau nembus level-level itu. Jadi kalau kalau dari saya sih lebih pilihnya ke Arto deh kalau misalnya mau trading ngikut. Oke. Oke ya. Oke, selanjutnya nih ya. Nah, ini kan juga lagi rame juga nih ya. Nih saham-saham, nih salah satu saham nih ada sahamnya Bibo nih ya. Kita ini, aduh kalau analisain dong cuan pada atau Adaro. Mungkin urutannya gini, Adaro pada cuan gitu ya. Adaro jangan Adaro cuan pada jangan Adaro pada cuan coba Jack. Kalau Adaro gimana Jack? Adaro kan udah nggak ada cerita corporate action membagi dividen ya kan udah kejadian gitu. Kalau PTBA kemarin kita call karena PTBA BUMN yang belum bagi dividen dari kelompok batubara atau energi plus PTBA ini secara historikal kan di tahun 2022 juga bagi dividennya 100% gitu loh. Dengan historikal dia pernah 30, 100 dan sekarang 100%. Nah, gimana dengan Adaro pada cuan deh? Kalau Adaro sih menurut Gojek karena baru break MA20 sih sebenarnya masih bagus ya. Dari foraminornya banget ada uptrend yang dikonfirmasi kemarin break resisten 2230. Cuman memang untuk upside-nya ya karena dari volatile-nya juga masih pendek banget, terus juga kalau dilihat dari Bollinger-nya juga dia baru mengecil dari tren turun. Jadi paling enggak sih Gojek sih kasih target Adaro mentok banget 2.500 sih. Itu mentok banget 2.500. Kalau untuk stop loss-nya sih paling enggak ya pakai MA 7-nya aja di 2.220 atau 2.230 tadi bisa jadiin stop loss ya buat teman-teman yang belum punya barang. Kalau udah punya barang 2.230 jadiin trailing stop aja. Oke, nah sekarang cuan, ini cuan untuk Adaro. Adaro gimana, Daniel? Nah, kalau dari sisi gua ini ngelihat Adaro menarik karena kan dia dari laporan keuangannya positif kan, jualannya batu bara kemarin dapat positif upside waktu harga batu bara sentuh 300-an dan ternyata nanti mau bagi dividen tunai itu sebesar 1 miliar dolar gitu atas laba bersih tahun buku 2022. Ini udah disetujui di tanggal 11 Mei kemarin. Jadi kita tinggal ngelihat aja jadinya nanti gimana gitu ya untuk Adaro. Tapi meanwhile yang menarik ini adalah kedepannya gimana karena kalau ngelihat harga batu bara kan sekarang ada di 130-an. Nah, harga di 130-an ini walaupun memang udah jauh di atas harga rata-rata tahun lalu, tapi ini kedepannya bakal sideways di level ini gitu. Jadi untuk jangka panjang memang masih menarik, mereka akan cuan, tapi pasti kalau ngejar dividennya di tahun-tahun berikutnya nggak akan segede yang tahun kemarin gitu. Cumannya untuk ngejar dividen sih oke. Dan juga targetnya tadi kan udah di info sama Project kan, target harganya di mana maksimum 2.500 ya Project ya. 2.500 dulu sih. 2.500 dulu. Iya, paling nggak 2.500 dulu. Menarik sih. Tapi kalau untuk ke depan-depannya ini masih harus dilihat lagi nih. Karena kan biasanya emiten-emiten komoditas ini ramenya itu kalau pas lagi bagi dividen aja kan. Baru deh langsung diserbu sama banyak investor. Ya namanya
saham cycle kan. Jadi mereka ini kan boomingnya tuh 2013, 2015-an kalau nggak salah kan. Jadi baru booming lagi tahun ini. Jadi emang butuh proses jangka waktu yang lama sih emang. Iya. Kedepannya juga kalau gue lihat itu harga batu bara acuan yang Ice Newcastle kan sekarang 130. Di tahun sampai tahun 2024 pun harganya nggak akan kemana-mana, nggak akan lebih jauh daripada 150-an gitu. Jadi untuk kontrak tahun 2024 aja harganya masih ketahan di harga situ-situ aja. Dan bahkan untuk di hingga penghujung tahun 2024 kontrak batu baranya itu malah justru turun balik lagi ke harga 130 gitu. Jadi kayaknya bakal sideways sih ke depannya. Bisa sih naik lagi, suruh ini Eropa perang lagi, perang gede tuh bisa tuh. Suruh perang aja. Serem Jangan inilah, jangan perang lah, mendingan cuan aja lah. Oke, kalau cuan gimana aja? Kalau cuan, saham cuan. Gue masih hold saham cuan lah, karena gue masih optimis lah sama cuan. Karena kan dia sideways up ya, jadi gue masih ya ini lagi di antara aja nih saham ini kok geraknya 885, 925, 885. Ya semoga pecahnya pecah ke atas sih. Nah, baru mau bilang kalau dilihat dari tren sih emang posisinya lagi sideways, cuma stokastiknya juga udah di bawah 50, udah agak kurang seger sih dilihatnya. Karena kan stokastik itu basicnya ngitung candle ya, 14 hari ke belakang banyak candle hijau apa candle merah. Nah, so far sih karena dia di bawah 50 berarti dominan candle merah, berarti psikologisnya sudah banyak orang yang jualan. Nah di sini sih memang harapan kalau mau break ke atas sih dia harus close di atas 925. Betul. Sampai 930 lah. Close di atas 930 confirm ada volume baru bisa naik. Kalau nggak sih agak susah. Oke. Nah, sekarang mungkin sebelum kita balik ke situ ya, kita bicara tentang ini nih. Tadi kan memang kalau trader zaman dulu kan yang dilihat kan adalah valuasi, kemudian oh ini saham emiten punyanya siapa, AU seperti itu ya. Kalau sekarang kan mungkin lebih praktikal, kemudian juga lebih tadi ya momentum base. Jadi yang dilihat juga volume, value, kemudian juga bandarmologi dan lain-lain. Nah, menarik sekali membahas berikutnya nih. Sebenarnya trader-trader zaman now ini tools yang dia andalkan untuk trading ya kita nggak ngelihat dari ini ya, nggak ngelihat dari tools yang ada di luaran gitu ya. Misalkan pakai AMI broker, pakai ini AU seperti itu enggak. Tapi sebenarnya kalau dari sisi mereka, tools apa sih yang mereka andalkan untuk menjustify their decision untuk buy dari yang di-provide oleh di Sukor gitu ya, di aplikasi spot gitu. Iya. Apa nih biasanya? Wah, mantap nih. Thank you banget buat pertanyaannya. Kita ada fitur scanner yang nanti mau diimprove nih. Kita kan mau kerjasama nih bareng Sahamologi kan. Oh, jangan kasih tahu dulu. Jangan kasih tahu dulu ya. Ini kasih tahu. Iya, bocor deh. Jangan dikasih tahu dulu. Tapi ya ditunggu aja ya nanti jadinya gimana. Tapi yang jelas itu kita ada fiturnya scanner. Kita baru ada 12 scanner di Sukor, di mana tentunya ini ada macam-macam. Ada yang ngelihat dari sisi volume, ada yang ngelihat dari sisi open low-nya gimana dan lain sebagainya ya. Pokoknya ada 12 scanner. Sama yang paling penting itu adalah kan kita udah kerjasama dengan aplikasi TradingView gitu ya. Nah jadi dari TradingView ini kita bisa pakai technical analysis, pakai indikator-indikator yang udah kompatibel juga gitu dengan TradingView. Kalau saya sih indikatornya itu biasa yang mudah nih untuk trader zaman now. Saya juga biasa merekomendasikan indikator itu pakai Bollinger Band aja gitu. Jadi bisa kelihatan misalnya kan resisten di mana, kemudian support di mana, dia udah jebol support apa belum. Sama satu lagi saya sukanya pakai indikator Fibonacci retracement. Jadi setidaknya dapat gambaran aja lah gitu, dapat gambaran aja gimana pergerakan sahamnya dan arahnya kemana.
kurang lebih gitu. Probability-nya kemana? Jadi bisa ngelihat risk to reward ratio-nya juga. Oke, jadi memang yang betul-betul dipakai itu adalah satu Bollinger Band ya untuk melihat apakah terjadi perubahan tren, kemudian Fibonacci untuk mengukur seberapa tinggi target kenaikan dan penurunan dari sebuah tren tadi, ditambah dengan volume dan juga value yang ada spike gitu ya, dalam arti kan kalau misalnya let's say, kalau bahasa dulu nih sebelum kamu jadi ini ya, sebelum kamu jadi orang sekuritas ya, lonjakan volume namanya nih ya. Lonjakan volume, iya benar. Dulu ada siapa namanya? Tiba-tiba volumenya gede. Siapa namanya Jack teman kita Jack yang punya screening lonjakan volume, Ombay ledakan volume. Dulu ada tuh namanya Ombay ledakan volume dulu. Tahun 2018-an ya, 2017 gitu ya. Sekarang jadi bandar dia. Tapi belakangan saya suka pakai ini, kan dikasih akses nih sama sahamologi, thank you banget. Jadi saya jadi belakangan makin sering buka sahamologi buat pakai fitur nanya-nanya saham apa yang chat itu ya. Ya. Sisa hashtag. Ya, hashtag. Habis itu tulis sahamnya apa, nanti dikasih tahu rekomendasinya gimana. Gila itu, ini sih apa, super handy. Oke. Nah, berlanjut ya. Waktu itu kan sempat nggak ada penurunan penurunan behavior dari user. Dulu kan rame nih ya, penutupan kode broker ya, penutupan kode broker. Nah, itu apakah berpengaruh nih terhadap behavior dari trader zaman now? Ternyata enggak. Kalau yang kulihat sih value transaction-nya masih tetap sama sih harian gitu. Justru bahkan ada bulan itu yang bisa anomali dia naik sendiri. Jadi sebenarnya trader zaman now juga nggak gitu memperhatikan kode broker, karena trader zaman now kan banyak yang join itu ketika waktu masih pandemi. Nah, jadi ketika waktu masih pandemi ternyata mereka nggak gitu banyak belajar tentang istilahnya bandarmologi lah gitu ya. Jadi mereka nggak gitu perhatiin ketika kode broker itu beneran ditutup, mereka juga nggak gitu perhatiin ternyata. Nah, tapi belakangan jadi mulai diperhatiin kode broker itu karena mereka udah mulai rada advance. Nah, waktu mulai rada advance ini mereka ngelihatnya ya gabungin data aja gitu, yang data-data end of days. Kurang lebih gitu sih. Tapi kalau long story short, itu nggak mempengaruhi value transaction. Itu nggak mempengaruhi value transaction. Oke, jadi namanya trader zaman now tuh orangnya mungkin orang yang persisten dan juga semangat belajarnya juga. Kalau nggak ada itu ya gue pakai cara lain dong buat menjustify trading decision gue gitu kan. Masa gue trading mengandalkan hanya ke kode broker gitu kan. Iya, nanti aja dilihat pas udah tutup kode broker baru ngelihat gitu kan, ternyata yang beli ini alhamdulillah. Iya, padahal kan big players itu juga kan kalau saya lihat itu mereka ya memang gara-gara kode broker bisa dibaca, ya mereka juga biasa manipulasi di sana kan. Big players kan pinter-pinter kan. Jadi makanya kalau cuman pengen ngelihat kode brokernya doang sih nggak efektif.